Aku akan menendang. Sang Tao kecil berteriak dan menendang wajah lelaki parubaya itu. Wah! Pria parubaya itu langsung ditendang dan berteriak. Tubuhnya yang kekar terlempar keluar dan menghantam dinding batu lembah sebelum dia berhenti. Dia berbaring di sana dan terus-menerus bergerak-gerak. Kerumunan orang menatap pria parubaya itu dan terkesiap. Pria parubaya itu dalam kondisi yang mengerikan. Separuh wajahnya hancur dan dia merintih kesakitan. Banyak orang terkejut. Daois kecil ini terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Seorang Kaisar Void bintang 5 bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Mungkinkah Taois kecil ini adalah seorang tetua? Lan Yun dan anggota keluarga Lan lainnya juga memiliki ekspresi serius. Anak ini memang teman Lu Ming. Serigala dari sarang yang sama. Dia telah melukai seorang ahli dari keluarga Lan di depan umum. Tidak perlu membicarakan aturan dengan orang seperti itu. Ayo serang bersama dan kalahkan dia. Lan Yun meraung. Wus! Seketika, semua ahli keluarga Lan bergerak. Sosok mereka melesat dan mereka menyerbu ke arah Taois kecil itu. Lu Ming menyentuh hidungnya dan agak terdiam. Dia hendak memulai pembantaian, tetapi dia harus berhenti sekarang. Ini juga bagus. Jika dia membunuh semua orang dari keluarga Lan, akan sulit baginya untuk memasuki kota dua dunia. Jika dia tidak bisa memasuki kota dua dunia, dia tidak akan bisa memasuki wilayah surga Taiking. Pasti akan sangat berbahaya baginya untuk tinggal di medan perang ini untuk waktu yang lama. Dengan gerakan Tao kecil ini, dia terlalu malas untuk bergerak. Sarang, banyak sekali dari kalian yang memukuliku. Keluarga Lanmu benar-benar telah jatuh. Cepat atau lambat, keluarga itu akan hancur. Aku akan menendang. Sang Tao kecil berteriak, tetapi tangan dan kakinya tidak berhenti bergerak. Tubuhnya bergerak cepat dan teknik gerakannya sangat cepat. Dia menghindari semua serangan dari para ahli keluarga Lan dan tiba-tiba menendang. Wah! Salah satu kaisar kehampaan bintang 6 ditendang di wajahnya. Ia menjerit sekeras-kerasnya dan mengikuti jejak langkah pria kekar di depannya. Ia tertendang hingga terpental. Separuh wajahnya meledak, dan ia tergeletak di tanah sambil berkedut tanpa henti. Kau hina, kau tak tahu malu, kau tak tahu malu. Aku akan menendang, aku akan menendang. Taois kecil itu terus berteriak dan tiba-tiba menendang lagi. Kali ini, dia menendang 2 kali berturut-turut. Degup, degup. Kedua sosok itu terpental, tergeletak di tanah sambil berkedut, tidak bisa bangun sama sekali untuk sementara waktu. Banyak orang terkesiap. Ini karena kali ini, Kaisar Void Bintang 7 dan Kaisar Void Bintang 6 telah terlempar. Semua orang mengerti bahwa kekuatan tempur Taois kecil ini sangat mengerikan. Kaisar Void Bintang 7 sudah berada di puncak alam Kaisar Void. Namun, sosok seperti itu tidak dapat menahan tendangan dari Taois kecil itu. Anggota keluarga Lan lainnya terkejut. Mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Aku akan menendang, aku akan menendang, 11 menendang. Sang Tao kecil berteriak dan tubuhnya melesat di udara sambil menendang terus-menerus. Degup, degup. Anggota keluarga Lan yang tersisa terlempar satu persatu, tergeletak di tanah dan bergerak-gerak tanpa henti. Lan Yun berdiri di sana, tercengang. Sekarang giliranmu. Sang Tao kecil memandang Lan Yun dengan seringai di wajahnya saat dia berjalan menuju Lan Yun. Para petinggi kota dua dunia memiliki peraturan bahwa saat memasuki medan perang, makhluk dari alam surga tidak diperbolehkan saling membunuh. Kau berani melanggar peraturan itu? Lan Yun meraung. Aku tidak membunuh mereka, bagaimana aku bisa melanggar aturan? Lagi pula, apa masalahnya jika aku membunuh sampah sepertimu? Apakah itu hanya buang-buang udara? Kata Taois kecil itu dengan keras. Lan Yun terkejut dan geram. Ia segera mundur, tetapi Taois kecil itu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul Lan Yun. Jangan tendang aku, Lan Yun menjerit. Apa? Taois kecil itu menamparkan wajah Lan Yun. Lan Yun menjerit kesakitan saat tubuhnya berputar beberapa ratus kali di udara sebelum jatuh terduduk dengan keras di tanah. Dia berbaring di sana, tubuhnya berkedut tanpa henti dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Aku akan memuaskanmu. Jangan tendang aku, pukul aku dengan tanganmu. Pendeta Tao kecil itu cemberut. Yang lainnya terdiam. Kemudian,
Mata Taois kecil itu berputar beberapa kali dan berkata, bajingan sepertimu ahli dalam menjebak orang lain. Sungguh sia-sia untuk membuatmu tetap hidup. Namun, ada aturan di kota dua dunia. Aku akan mengampuni nyawamu, tetapi kamu harus dihukum. Aku akan menyimpan barang-barangmu untuk saat ini dan membiarkanmu merenungkan tindakanmu. Ketika kamu telah merenungkan tindakanmu di masa depan, datanglah dan ambil kembali barang-barang itu dariku. Dengan itu, sosok Taois kecil itu melintas dan dia mengambil cincin penyimpanan milik para ahli keluarga Lan. Banyak orang yang kelopak matanya berkedut. Ini terlalu kejam. Mereka tahu bahwa penitipan yang dilakukan Taois kecil itu hanyalah alasan. Dia hanya mencari alasan untuk menjarah harta karun. Akhirnya, Taois kecil itu datang ke sisi Lan Yun. Tidak, jangan ambil cincin penyimpananku. Lan Yun berteriak seperti gadis muda tak berdosa yang telah diganggu. Dia meringkuk dan memegang cincin penyimpanan itu erat-erat dengan kedua tangan. Cincin penyimpanan ini berisi seluruh tabungan hidupnya. Semua barang miliknya ada di dalamnya. Jika dia kehilangannya, kerugiannya akan sangat besar. Mengapa kau memegangnya begitu erat? Kau pikir aku ini siapa? Aku hanya menyimpannya untukmu, bagaimana mungkin aku bisa mencuri harta karunmu? Teriak Taois kecil itu. Tidak, bagaimana mungkin Lan Yun mempercayai kata-kata Tao kecil itu? Degup, degup. Pada saat berikutnya, Taois kecil itu menghentakkan kakinya 2 kali berturut-turut. Salah satu kakinya mendarat di wajah Lan Yun, sementara yang lain mendarat di selangkangannya. Lan Yun menjerit dengan sedih. Tubuhnya terus-menerus kejang, matanya berputar ke belakang, dan mulutnya berbusa. Seorang kesayangan surga di generasinya berakhir seperti ini. Hal ini membuat banyak orang berkeringat dingin. Seorang pria sejati menggunakan mulutnya, bukan tangannya. Aku tidak ingin menggunakan tanganku, tetapi kamu memaksaku untuk menggunakan tanganku, tidak kakiku. Untuk apa repot-repot? Taois kecil itu bergumam dan melambaikan tangannya, sambil menyimpan cincin penyimpanan Lan Yun. Setelah menyimpan cincin penyimpanan itu, tatapan Taois kecil itu sekali lagi jatuh pada pakaian Lan Yun. Matanya berbinar saat dia berkata, pakaian ini terbuat dari sutra salju sejuta tahun, kan? Ini adalah harta karun, dan sayang sekali jika menyimpannya untukmu. Aku akan menyimpannya untukmu. Setelah dia selesai berbicara, dia hendak menanggalkan pakaian Lan Yun. Saudara ini, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Tinggalkanlah jejak dalam hidup agar kita dapat bertemu di masa depan. Yanxi tidak dapat menahannya lagi. Dia dan Lan Yun adalah teman. Nak, kau ingin memberiku sesuatu untuk dijaga. Sang Tao kecil melirik Yanxi. Wajah Yanxi menjadi gelap. Meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa melanggar hukum. Yanxi melambaikan tangannya. Wah! Di belakang Yanxi, seorang lelaki tua melangkah keluar, memancarkan aura yang menakutkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi samar-samar dari dunia. Ini benar-benar kaisar sejati. Yanxi telah membawa seorang kaisar sejati bersamanya, jadi dia sangat percaya diri. Seorang kaisar ilusi bintang 1 berani bersikap sombong di hadapanku. Baiklah, 1/11 lindungi, lebih banyak hal hari ini. Taois kecil itu bergumam dan mendesah. Namun, pada saat berikutnya, sosoknya menghilang dan dia langsung menyerang kaisar yang sebenarnya. Anda, pihak lain sangat marah. Dia tidak menyangka Taois kecil itu begitu hina. Dia bahkan belum selesai berbicara dan sudah melancarkan serangan diam-diam. Kaisar sejati klan Yan melepaskan kekuatan dunianya dan menyerang Taois kecil itu. Akan tetapi, tubuh Taois kecil itu berkedip-kedip lalu terbelah menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan akhirnya 16. Aku menendang, aku menamparkan. Ke-16 guru Tao itu berteriak bersama-sama, sebagian menendang dan sebagian menamparkan. Akan tetapi, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kaki dan telapak tangan mereka dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Degup, degup, kekuatan kaisar sejati klan Yan di dunia sebenarnya telah dipatahkan oleh Taois kecil itu. Kemudian, kaki dan telapak tangan ke-16 sosok itu semuanya mendarat di wajahnya. Kaisar sejati klan Yan menjerit histeris dan mengikuti jejak anggota klan Lan. Ia dipukuli hingga jatuh ke tanah, kejang-kejang, dan tidak dapat berdiri.
Desis, desis, desis. Terdengar desahan kaget. Banyak orang menatap Taois kecil itu dengan mulut menganga. Kekuatan Taois kecil ini terlalu mengerikan. Dia adalah kaisar sejati, dan dia telah dikalahkan dengan mudah. Wajah Yanxi menjadi pucat. Pada saat ini, Taois kecil itu menatap Yanxi. Yanxi berkeringat dingin. Dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada wajah yang menangis dan berkata, "Saudaraku, ini salah paham, ini salah paham. Kamu telah menyukai harta karun Lan Yun, jadi silakan saja, aku tidak akan ikut campur." "Enyahlah, sekarang tuan ini juga mengincarmu." Sang Tao kecil mencibir dan bergegas menuju Yanxi. Kemudian terdengar teriakan lagi. Orang-orang yang dibawa Yanxi dan Yanxi sendiri juga terbunuh. Kemudian, Taois kecil itu mulai menjarah, mengambil semua cincin penyimpanan keluarga Yan. Yang paling menyedihkan adalah Yanxi dan Lan Yun. Identitas mereka tidak biasa. Mereka adalah ahli kesombongan tingkat atas dan sangat kaya. Bahkan pakaian yang mereka kenakan, benda-benda yang mereka kenakan di kepala mereka, dan benda-benda yang mereka kenakan di tangan mereka semuanya adalah harta karun yang langka. Oleh karena itu, secara alamiah diambil oleh pendeta Tao kecil, dengan nama indah penjagaan. Setelah itu, Yanxi dan Lan Yun ditelanjangi oleh Taois kecil itu hingga yang tersisa hanya celana dalam mereka. Yang lainnya benar-benar berkeringat dingin. Mereka diam-diam senang karena tidak menyinggung Taois kecil itu. Kalau tidak, jika mereka ditelanjangi di depan umum, itu pasti akan menjadi lelucon besar. Banyak orang yang berduka atas meninggalnya Lan Yun dan Yanxi. Panen hari ini tidak buruk. Setelah Taois kecil itu menyimpan barang-barang itu, dia menyeringai dan bergumam. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat lembut, namun tetap saja terdengar oleh yang lain, dan mereka semua merasakan giginya sakit. Tatapan Taois kecil itu menyapu kerumunan. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpura-pura menjadi seorang guru yang tak tertandingi. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka memaksa orang lain untuk menjadi batu ujian mereka dan bahkan ingin membunuh mereka pada akhirnya. Itulah sebabnya mereka berakhir seperti ini. Itulah sebabnya saya katakan kita harus bersikap baik. Banyak orang memandangnya dengan jijik. "Baik, kamu yang paling tidak baik." Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Mereka hanya memikirkannya dalam hati. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti Lan Yun dan yang lainnya. Akhirnya, Taois kecil itu menatap Lu Ming dan berkata, "Bocah kecil, kurasa kau tidak diterima di sini. Kupikir kau pria yang berbakat, jadi mengapa kau tidak bergabung denganku? Aku akan membawamu keluar dari sini dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Bagaimana?" "Baiklah." Lu Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. "Kamu begitu terus terang." Sang Tao kecil merasa curiga. "Sesederhana itu, ayo berangkat." Lu Ming tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Liu Hao dan yang lainnya. "Saudara Liu, Lu Ming pamit dulu. Ayo ayo." Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Sang Tao kecil melangkah ke udara dan meninggalkan lembah itu. Lu Ming mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka sudah jauh dari lembah. Dalam perjalanan, Lu Ming mengamati Taois kecil itu dengan saksama. Dia mengamatinya dari awal hingga akhir dan kemudian dari akhir hingga akhir. "Hei, apa yang kamu lihat? Jangan bilang kamu punya fetis khusus." Si Tao kecil merasa tak nyaman karena ditatap. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Lu Ming tiba-tiba bertanya. Kelopak mata Taois kecil itu berkedut dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu belum pernah melihatku sebelumnya." "Siapa aku? Bagaimana kamu bisa bertemu denganku hanya karena kamu ingin?" "Oh, benarkah? Kau tampak sangat familiar bagiku, seperti teman lama." Lu Ming berkata lembut. "Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Bertemu denganku adalah keberuntunganmu. Ini juga kesempatan yang bagus untukmu. Nanti, ikuti aku dan bantu aku mengurus tugas. Kamu akan mendapat beberapa keuntungan." Ekspresi Taois kecil itu berubah serius. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri tegak, memancarkan aura seorang ahli yang tak tertandingi. Hanya saja dia terlihat terlalu muda dan lemah lembut. Dia masih remaja, dan tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak memiliki sikap seorang ahli. "Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu." Lu Ming tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Kemudian,
dia tiba-tiba bertanya, "Dan, bagaimana kamu bisa sampai ke alam surga dari alam purba? Orang macam apa aku ini?" Ia tak terkalahkan sepanjang masa, jadi wajar saja jika ia tahu tentang lorong-lorong lainnya. Awalnya, Taois kecil itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, dia tampaknya telah menyadari sesuatu di tengah kalimatnya dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat Lu Ming menatapnya dengan senyum tipis. "Kau benar-benar orang yang sombong. Kau, orang ini, berani tidak mengenaliku saat kau melihatku." Tatapan mata Lu Ming sangat tidak bersahabat. "Lu Ming, beraninya kau menipuku." Taois kecil itu menggertakkan giginya. Lebih tepatnya, dia marah. Sebenarnya, Lu Ming sudah curiga ketika pertama kali melihat Taois kecil itu. Walaupun Taois kecil itu menyembunyikan auranya dengan sangat baik dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali, karakter dan gayanya dalam melakukan sesuatu terlalu mirip. Lu Ming langsung teringat Dan. Setelah Taois kecil itu mengalahkan Lan Yun dan yang lainnya, serangkaian kejadian membuat Lu Ming semakin yakin bahwa orang ini adalah Dan. Ini juga menjelaskan mengapa Taois kecil itu sepenuhnya berada di pihak Lu Ming saat dia muncul. Jika itu adalah seseorang yang tidak dikenalnya, mengapa dia berada di pihak Lu Ming saat dia muncul? Oleh karena itu, Lu Ming pergi dengan Dan tanpa keraguan. Namun, orang ini ingin pamer di depan Lu Ming dan langsung terbongkar oleh kata-kata Lu Ming. "Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, tapi kultivasimu berkembang sangat cepat." Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Dan di sini, dia pun sangat gembira. Siapa aku satu? Dia adalah binatang nomor 1 dalam sejarah, pemimpin dari 10 binatang perang teratas, tentu saja dia akan berkembang dengan cepat. Tidak seperti kamu, yang belum menjadi kaisar ilahi." Dan melirik Lu Ming dengan pandangan menghina, merasa puas. Dulu, saat ia mengikuti Lu Ming, kultivasinya sering ditekan oleh Lu Ming. Sekarang, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming, dan ia langsung merasa segar kembali. Dan, apakah ingatanmu sudah pulih?" Lu Ming bertanya. "Sudah hampir sampai. Jadi, Anda dapat mengikuti saya di masa mendatang. Saya akan membawa Anda ke semua jenis tanah terlarang dan semua jenis harta karun, satu jamin kultivasi Anda akan meningkat pesat." Dan tampak puas. "Mengapa kamu berpakaian seperti seorang Taois kecil?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku selalu terlihat seperti ini setelah aku bertransformasi. Mengenai jubah Taois ini, akan lebih mudah bagiku untuk membawanya. Ini bermanfaat untuk gerakanku." Dan terkekeh. Seorang dukun. Dua kata muncul di pikiran Lu Ming. Dan berpakaian seperti ini, ditambah dengan gayanya dalam melakukan sesuatu, dia adalah seorang dukun biasa. "Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa sampai ke alam surga? Kudengar sekelompok kesayangan surga datang ke alam purba, tapi kau bukan salah satu dari mereka. Selain itu, mereka semua berkultivasi dalam pengasingan." Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming segera menceritakan kepadanya bagaimana dia bisa sampai di alam surga. "Jadi begitulah adanya. Untung saja lorong itu runtuh. Kalau tidak, akan sangat berbahaya." Ekspresi Dan berubah serius, yang jarang terjadi. Kemudian, dia melirik Lu Ming dan berkata, "Maksudmu kau mengendalikan banyak hukum? Tunjukkan padaku." Lu Ming mengangguk. Seketika, hukum di dalamnya menyebar. Dan tercengang, dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, Dan akhirnya bereaksi. "Sarang, 7 prinsip dan 2 prinsip utama. Bagaimana Anda melakukannya?" Petik 2. Dan berkata dengan mata terbuka lebar. "Memangnya kenapa kalau ada 7 jenis hukum? Sayangnya, sulit untuk menjadi kaisar suci." Lu Ming mendesah. "Memang sulit untuk menjadi kaisar suci. Kau orang cacat yang tak tertandingi." Dan bergumam dan mendesah. Dan, kau selalu membual. "Apa kau tidak tahu ada cara agar aku bisa menjadi kaisar suci?" Lu Ming bertanya. "Kau yang membanggakan diri. Kapan aku membanggakan diri?" Mata Dan membelalak marah, lalu dia mengerutkan kening dan berpikir hati-hati. Setelah sekian lama, Dan berkata, "Ada orang-orang sepertimu dalam sejarah alam surga yang telah menguasai banyak jenis hukum nomologis di bawah alam marsial supreme. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang menjadi marsial supreme. Semua orang gagal.
Mereka mati dalam perjalanan menuju terobosan dengan paksa atau mati karena kehabisan rentang hidup mereka. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku tidak bisa menerima ini. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada jalan. Kata Dandan lagi, apakah benar-benar ada jalan? Mata Lu Ming berbinar. Pada zaman dahulu kala, saya mengenal seorang pria. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, seorang yang langka. Dia ambisius dan ingin menapaki jalan baru, jalan yang belum pernah ditempuh oleh siapapun di zaman dahulu. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Kemudian, sebelum dia menjadi kaisar suci, dia telah menguasai banyak hukum. Dia tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sayangnya, jalan hidupnya terputus dan dia tidak bisa menjadi martial emperor apapun yang dia lakukan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari rahasia untuk menjadi martial emperor. Dikatakan bahwa dia akhirnya membuat kemajuan besar di tahun-tahun terakhirnya, tetapi sudah terlambat. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan potensinya telah habis. Pada akhirnya, dia meninggal karena kelelahan. Asalkan kau tahu metode yang ditelitinya, itu mungkin bisa membantumu menjadi kaisar suci. Kata Dandan, sudah bertahun-tahun berlalu sejak zaman kuno. Bagaimana kita bisa menemukan metodenya? Lu Ming bertanya. Dia tidak yakin. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu. Menurut Dandan, suku Dewa Jahat belum menyerang alam surga. Keluarga pria itu masih ada di sini. Mereka tinggal di tempat terpencil di wilayah surgawi Taiking. Saat kita meninggalkan tempat ini, aku akan membawamu ke sana. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik jika kau mengikutiku. Dandan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Lu Ming tidak mau repot-repot berdebat dengan Dandan. Saat itu, dia sangat gembira. Akhirnya ada jalan. Selama dia menemukan metode yang ditinggalkan oleh senior itu, mungkin dia benar-benar bisa melepaskan diri dari belenggu dan menjadi kaisar Dao. Kapan kita akan pergi? Lu Ming bertanya. Jangan khawatir, ini adalah medan perang paling terkenal di zaman kuno. Ada perang yang mengerikan antara alam surga dan ras alien, dan banyak master meninggal di sini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pasti ada beberapa harta karun yang tak tertandingi yang tersisa. Ini adalah kesempatan langka, kita tidak boleh melewatkannya. Kita akan pergi setelah kita mengumpulkan semua harta karun di sini. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Dandan, kamu juga tidak ikut serta dalam pertempuran di sini saat itu, kan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku berada di medan perang lain. Di sana bahkan lebih tragis. Kata Dandan. Dia tampak mengingat sesuatu tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Keduanya terbang sepanjang perjalanan, dan setelah beberapa jam, Dandan tiba-tiba berhenti. Dia mendarat di tanah, dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kakinya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi bahagia, dan berkata, ada sesuatu di depan. Haha, lakukanlah. Setelah berkata demikian, dia berlari kencang diikuti Lu Ming dari belakang. Setelah melintasi beberapa bukit, mereka melihat dua kerangka di bawah tebing. Salah satu kerangka itu adalah kerangka seekor binatang besar. Kerangka itu tampaknya ditinggalkan oleh binatang suci berbentuk harimau. Kerangka lainnya berwujud orang dewasa, tetapi memiliki tubuh besar yang tingginya 4 hingga 5 meter. Kerangka manusia itu memegang tombak panjang dan menusuk tengkorak kerangka binatang itu. Cakar kerangka binatang itu memecahkan tengkorak kerangka manusia itu. Jelaslah bahwa kerangka berbentuk manusia itu merupakan ahli dari suku Dewa Jahat, sedangkan kerangka berbentuk binatang adalah binatang dewa. Kedua ahli itu meninggal bersama. Mata Dandan berbinar-binar ketika menatap tombak di tangan kerangka itu. Selain itu, ada kristal seukuran kepalan tangan di bawah kerangka berbentuk binatang itu. Inti alam, haha, bertahun-tahun telah berlalu, dan inti alam masih terpelihara. Selama masih mengandung sedikit energi, itu adalah peluang besar. Dandan menyeringai dan tertawa. Namun, mereka berdua tidak bisa dekat. Barang-barang yang ditinggalkan orang seperti itu mungkin mengandung niat membunuh dan akan sangat berbahaya. Lihat aku. Dandan menghentakkan kakinya ke tanah, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pada saat yang sama, dia terus melambaikan tangannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya juga berkelebat.
Ini berisi hukum-hukum Dao Arai, Dao Alkimia, dan Dao Kerajinan. Mata Lu Ming berkedip. Rune Dandan sangat mendalam. Rune itu sebenarnya menggabungkan 3 jenis hukum yang berasal dari Dao Prasasti. Lebih jauh lagi, rune itu adalah kombinasi yang sempurna dan sangat misterius. Dandan berkelebat di area sekelilingnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, Dandan kembali dan berkata, "Baiklah, aku sudah selesai." Asyik. Tanah bersinar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk karakter besar. Itu adalah kata, memusnahkan. Setan-setan penghancur ini terbang menuju tombak dan inti dunia. Wah! Ketika kata itu menyentuh tombak, tombak itu hancur dan berubah menjadi debu. Sayangnya, ia telah kehilangan semua spiritualitasnya dan menjadi tidak berguna. Dandan menggelengkan kepalanya, tetapi sesaat kemudian, matanya berbinar. Itu karena inti dunia tiba-tiba memancarkan cahaya. Membunuh. Samar-samar, orang bisa mendengar teriakan perang yang datang dari inti dunia. Para ahli yang telah meninggal di sini semuanya terlalu kuat. Bahkan setelah sekian lama, masih ada niat membunuh yang tak pernah padam. Seorang ahli biasa pasti tidak akan mampu melakukan hal itu. Ci, kata eksterminate, meliputi inti dunia dan mulai melenyapkan niat membunuh di dalamnya. Fungsi formasi semacam itu sangat mirip dengan formasi yang telah dibentuk oleh ras dewa jahat sebelumnya. Formasi itu mampu menghapus niat membunuh yang ditinggalkan oleh para ahli. Tidak lama kemudian, teriakan perang dari inti dunia menghilang dan cahaya di atasnya pun meredup. Saya berhasil. Dandan sangat gembira. Dia meraih inti dunia seukuran kepalan tangan di udara dan meraihnya. Dandan dengan hati-hati merasakannya dan berkata dengan sedikit kasihan, sudah bertahun-tahun berlalu. Energinya hampir habis, tetapi masih sangat berguna. Lu Ming, kamu belum menjadi kaisar yang hebat. Tidak akan banyak gunanya memberimu inti dunia. Aku akan menyimpannya. Selesai bicara, Dandan tidak sopan sama sekali dan langsung menyingkirkannya. Seseorang datang. Tiba-tiba Dandan melihat ke kejauhan. Wus, wus, wus. Sinar cahaya beterbangan dan 8 sosok muncul di langit. Masing-masing dari 8 anggota suku Dewa Jahat memiliki aura yang kuat. Ketika ketiga mata mereka terbuka, mereka sedingin bilah pedang. Mata mereka berbinar ketika melihat 2 kerangka itu. Mereka pasti telah memperoleh harta karun. Bunuh mereka. Salah satu anggota ras Dewa Jahat meraung dan menyerang ke arah Dandan dan Lu Ming. Dari 8 anggota ras Dewa Jahat, 1 di antaranya memiliki aura yang sangat mengerikan, jauh melampaui alam kaisar hampa, dan telah mencapai alam kaisar sejati. Selain itu, ada pula kaisar hampa bintang 6 dan bintang 7. 2 orang yang terlemah adalah kaisar hampa bintang 4. Beraninya kau berniat jahat pada tuan ini, kau sedang mencari kematian. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap yang dipadatkan dari rune. Lu Ming dapat merasakan bahwa sepasang sayap ini mengandung setidaknya 3 jenis hukum. Asyik. Sosok Dandan menghilang dalam sekejap, kecepatannya sungguh mengagumkan. Lu Ming, aku akan menyerahkan 2 kaisar ilusi bintang 4 kepadamu. Aku akan mengurus sisanya. Suara Dandan bergema di telinga Lu Ming. Dia sudah menyerang ke arah pihak lain. Dengan lambaian tangannya, 6 kura-kura besar terbang keluar. 9 kura-kura ini tentu saja bukan makhluk hidup. Mereka terbentuk dari jalinan energi dan kekuatan hukum. Salah satu di antaranya adalah yang terbesar dan menyerang anggota suku Dewa Jahat alam kaisar sejati. 5 kura-kura lainnya terbang ke arah 5 orang yang tersisa, meninggalkan 2 orang yang paling lemah. 2 yang terlemah dari mereka adalah kaisar ilusi bintang 4. Mereka menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak mengeluarkan busur besarnya. Dia tidak membutuhkan busur besar untuk menghadapi 2 kaisar ilusi bintang 4. Pedang kematian terbentuk, dan Lu Ming menyerang ke arah 2 anggota suku Dewa Jahat. Mati. 2 sinar ungu melesat keluar dari mata ketiga kedua anggota suku Dewa Jahat dan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming menebas 2 kali berturut-turut, menghancurkan sinar cahaya itu. Ekspresi kedua anggota suku Dewa Jahat itu sedikit berubah. Mereka mengeluarkan senjata dan menyerang Lu Ming. Ledakan, ledakan, Lu Ming dan mereka berdua bertabrakan. Kedua anggota suku Dewa Jahat itu gemetar dan terpaksa mundur. Lu Ming maju dengan kecepatan tinggi.
Cahaya pedang tidak berhenti. Di pedang kematian, hukum yang berbeda bergetar terus-menerus, membentuk kekuatan pemotongan yang mengerikan. Kedua anggota ras dewa jahat itu berusaha sekuat tenaga untuk memblokir beberapa gerakan lagi, tetapi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Setelah beberapa gerakan, salah satu anggota ras dewa jahat ditebas oleh cahaya pedang Lu Ming dan hampir terbelah dua. Luka yang dalam muncul, dan kekuatan kematian dan kehancuran dengan liar menggali ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Auranya mulai melemah. Kedua anggota suku dewa jahat ini adalah anggota suku dewa jahat bersisik ungu. Mereka dianggap kuat. Jika mereka adalah anggota suku dewa jahat Kaisar Ilusi Bintang 4 bersisik hitam, mereka akan dibunuh oleh Lu Ming hanya dengan 2 tebasan pedang. Salah satu dari mereka terluka dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Yang lainnya tidak dapat menghentikan Lu Ming. Datang dan bantu kami, salah satu anggota ras dewa jahat meraung. Namun yang ia dapatkan sebagai respons adalah teriakan. 6 anggota ras dewa jahat lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Pada saat ini, sudah ada 3 anggota suku dewa jahat yang telah dibunuh oleh Dandan. Mereka semua adalah bintang 5 dan bintang 6. Wah! Kemudian, tubuh Kaisar Ilusi Bintang 7 ditusuk oleh telapak tangan Dandan. Dengan semburan energi, tubuh pihak lain terkoyak-koyak. Tiba-tiba, hanya tersisa 2 orang dari 6 orang yang bertarung dengan Dandan. Satu adalah Kaisar Ilusi Bintang 7, dan yang lainnya adalah Kaisar Sejati. Mengingat wilayah kekuasaan Lu Ming, dia tidak dapat memastikan bintang mana yang dia miliki, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat ini, keduanya menggigil. Kau berani menyerangku, bunuh saja. Dandan meraung keras. Kedua tangannya bersinar dan terbentuklah seekor kura-kura besar. Kura-kura besar ini sebesar gunung dan sangat mirip dengan tubuh asli Dandan. Kura-kura raksasa itu sangat besar dan memenuhi seluruh langit. Kemudian, ia menekan ke bawah seperti gunung, menyelimuti seluruh wilayah. Kedua anggota ras dewa jahat itu tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Mereka hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Keduanya mengeluarkan kekuatan penuh mereka, dan 2 serangan mengerikan meledak ke arah kura-kura raksasa itu. Hal ini terutama berlaku untuk Kaisar Sejati Bintang 1. Ia adalah Kaisar Sejati dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ia jauh lebih kuat daripada Kaisar Ilusi Bintang 7 dan Kaisar Sejati Bintang 1 dari keluarga Yan. Namun, mereka berdua sama sekali tidak dapat menahan tekanan dari kura-kura raksasa itu. Ia bagaikan seekor belalang yang mencoba menghentikan sebuah mobil. Wah! Pertama-tama, tubuh Kaisar Ilusi Bintang 7 meledak. Di bawah energi yang mengerikan, ia berubah menjadi abu. Semua, Kaisar Sejati pun meraung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu cemerlang, tetapi tidak ada gunanya. Tubuhnya bergetar dan tanah di bawah kakinya terus retak. Wah! Pada akhirnya, lengan Kaisar Sejati dari suku dewa jahat itu meledak, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Setelah itu, tubuhnya mulai hancur inci demi inci. Seorang Kaisar Sejati yang kuat juga dibunuh oleh Dandan. Ketika 2 ahli Kaisar Ilusi Bintang 4 dari suku dewa jahat melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat takut. Bagaimana dia bisa mengalahkan Lu Ming dengan gangguan ini? Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menebas salah satu anggota suku dewa jahat hingga tewas. Anggota suku dewa jahat yang tersisa sudah terluka parah dan bahkan lebih rentan. Lu Ming menyusulnya dalam beberapa langkah dan membunuhnya dengan 1 tebasan. Lu Ming, kamu tidak menggunakan hukum dengan benar. Hukum itu sangat kasar. Kamu tidak mengolah kitab suci kuno, kan? Dandan berjalan mendekat dan bertanya. Tidak, saya sendiri yang menciptakan kekuatan ajaib ini. Kekuatan ini hampir tidak dapat menunjukkan kekuatan banyak hukum nomologi, tetapi tidak kuat. Saya perlu terus memperdalam pemahaman saya. Kata Lu Ming. Tidak heran, sayang sekali. Meskipun kamu telah menguasai banyak hukum, kamu tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan hukum tersebut. Aku tahu beberapa kitab suci kuno, tetapi hukum-hukum itu sangat berbeda dari hukum-hukum yang telah kamu pahami. Hukum-hukum itu tidak banyak berguna bagimu. Kata Dandan, sutra kuno hanya dapat dipahami setelah seseorang berkultivasi ke alam kedaulatan bela diri karena melibatkan banyak hukum.
Apakah seorang penguasa bela diri memiliki kitab suci kuno atau tidak, hal itu akan berdampak besar pada peningkatan kultivasi dan kekuatan tempurnya. Sebuah kitab suci kuno mencatat pemahaman dan penerapan setidaknya dua hukum. Seorang prajurit dapat menggunakan kitab suci kuno untuk menyimpulkan dan memahami hukum-hukum lainnya. Misalnya, kitab suci kuno mencatat pemahaman dan penerapan 3 jenis hukum nomologi. Jika seorang prajurit hanya memahami satu dari 3 jenis hukum nomologi, ia dapat mempelajari kitab suci kuno dan menyimpulkan hukum nomologi lainnya, atau memahami 2 hukum lainnya. Bila seseorang mengolah kitab suci kuno ini hingga mencapai keberhasilan besar, maka ketiga hukum tersebut juga akan diolah hingga mencapai keberhasilan besar. Itu seperti kitab suci kuno yang berisi hukum api, es, dan petir. Kaisar bela diri manapun yang menguasai hukum api dapat merujuk pada kitab suci kuno ini dan memperoleh hukum es atau bahkan hukum petir. Selain itu, kitab suci kuno juga akan memiliki teknik magis yang sesuai dengan hukum. Misalnya, jika Lu Ming dapat memperoleh kitab suci kuno yang mencatat kekacauan, kematian, dao susunan, dao alkimia, dao pandai besi, ekstrim, dan melahap 7 jenis hukum ini, ia akan dapat mengolah teknik kekuatan suci di dalamnya dan kekuatannya akan meningkat pesat. Semua teknik seni sakral ini dipahami oleh para pendahulu mereka. Mereka dapat dengan sempurna memadukan kekuatan berbagai hukum dan meledak sepenuhnya. Semakin banyak hukum yang terkandung dalam kitab suci kuno, semakin tinggi nilainya. Misalnya, kitab suci kuno yang memuat 9 jenis hukum nomologi akan sangat berharga. Ini karena seorang prajurit dapat mengikuti kitab suci kuno ini dan terus memahami serta mengolahnya, langsung mencapai alam kaisar agung tanpa mengambil jalan memutar. Belajar dari kitab suci kuno jauh lebih baik daripada mencoba memahaminya sendiri. Misalnya, Qiyu Yue tidak memiliki kitab suci kuno. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk memahami hukum kedua setelah ia berhasil mencapai alam marsial supreme. Ia baru berhasil melakukannya setelah menghabiskan beberapa tahun. Kitab suci kuno dapat memungkinkan suatu kekuatan untuk berkembang. Demikian pula, suatu kekuatan yang dahsyat tidak dapat hidup tanpa kitab suci kuno. Dengan kitab suci kuno, para ahli alam kaisar bela diri dapat terus maju. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki arah dan harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencari tahu. Itu akan jauh lebih sulit. Misalnya, Lu Ming seperti ini sekarang. Sekarang ia dapat memahami hukum nomologi baru sesuai keinginannya. Jika ia memiliki kitab suci kuno, ia dapat mengikuti catatan dalam kitab suci kuno tersebut dan menyimpulkannya. Dengan begitu, kecepatan kultivasinya secara alami akan jauh lebih cepat. Sayang sekali kitab suci kekacauan primal belum lengkap. Selain itu, aku tidak bisa pergi ke istana kekacauan primal sekarang. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengerutkan alisnya. Saat itu, Bumi Satu telah memberitahunya bahwa selama dia mengalahkan putra kekacauan, dia akan dapat menuju ke aula kekacauan purba dan mewarisinya sepenuhnya. Dia telah mengalahkan Yuan Xin sejak lama. Namun, di alam primordial, Lu Ming telah mencoba menggunakan token kekacauan primordial untuk memasuki aula kekacauan berkali-kali, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Kalau saja dia memiliki kitab suci kekacauan, dia tidak perlu mencari tahu sendiri. Dandan, kamu sudah mencapai level kaisar sejati. Lu Ming bertanya. Penampilan Dandan sangat dahsyat. Bahkan seorang anggota suku dewa jahat dari alam kaisar sejati telah dibunuh oleh Dandan. Lu Ming sangat penasaran. Tidak, dia hanya seorang kaisar void tingkat puncak. Namun, membunuh beberapa kaisar sejati tingkat rendah adalah hal yang mudah. Dandan merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Lu Ming dari sudut matanya dan berkata, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu telah memahami 7 jenis hukum nomologi. Aku akan membiarkanmu melihat milikku." Setelah mengatakan itu, Dandan melambaikan tangannya. Di kehampaan, kekuatan hukum berkumpul dengan liar, memenuhi udara dengan cahaya yang cemerlang. 1, 2, 3. Ada 9 jenis. Lu Ming tercengang. Dandan menguasai total 9 jenis hukum. Di antaranya, Lu Ming bahkan melihat hukum tertinggi, yaitu hukum kekacauan primordial. 8 lainnya adalah hukum Dao Raja, Dao Susunan, Dao Alkimia, Dao Senjata, Api Abadi, Petir Penghancur. Terlebih lagi, beberapa hukum sangat kuat.
Setidaknya 5 di antaranya telah mencapai alam kedua. Tak heran jika kekuatan tempur Dandan begitu dahsyat hingga mampu membunuh Kaisar sejati, padahal dia hanya berada di puncak Kaisar Void. Melihat ekspresi tercengang Lu Ming, kesombongan Dandan sangat puas. Dia tertawa aneh dan berkata, "Nak, kau lihat. Aku tak tertandingi di dunia. Aku sudah menguasai 9 jenis hukum nomologi, dan aku masih memiliki 6 jenis hukum nomologi yang telah mencapai alam kedua. Jangankan Kaisar sejati bintang 2 tadi, aku bahkan bisa membunuh Kaisar ilusi bintang 3. Dandan tampak bangga sekali, dengan kedua tangannya di belakang punggung, penampilannya tak tertandingi. Orang ini, Lu Ming mengerutkan bibirnya. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Dandan sama sekali tidak mati saat itu. Hanya saja dia terluka parah, jadi dia berubah menjadi telur dan akhirnya terlahir kembali. Sekarang setelah dia memulihkan semua ingatannya, kecepatan kultivasinya secara alami luar biasa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak seperti gelembung, gelembung adalah kehidupan yang benar-benar baru. Seseorang harus memahaminya selangkah demi selangkah. Setelah merasa puas diri sejenak, Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati Lu Ming. "Nak, karena kau telah memahami dao kerajinan, dao susunan, dan dao alkimia, aku dapat mengajarkanmu teknik sihir. Itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatan tempurmu, tetapi itu akan sangat meningkatkan kemampuanmu untuk melarikan diri." "Oh, kemampuan ilahi macam apa?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dandan dulunya berada di sisinya dan ditekan dengan menyedihkan olehnya. Dia tidak mampu membuat namanya terkenal. Sekarang setelah kultivasinya akhirnya melampaui Lu Ming dan ingatannya telah dipulihkan, dia tentu ingin pamer di depan Lu Ming. Lu Ming akan bekerja sama dengannya dan membiarkannya lebih banyak pamer. Ketika dia merasa nyaman dengan hal itu, Lu Ming juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Benar saja, Dandan merasa sangat nyaman dan harga dirinya sangat terpuaskan. Dia mengeluarkan jimat giok dan mulai menulis di atasnya, lalu melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa itu adalah sejenis seni ilahi. Sayap dewa berbulu 6 merupakan salah satu jenis kemampuan dewa. Teknik kekuatan ilahi ini terdiri dari 6 jenis hukum nomologi. Hanya dengan menguasai 6 jenis hukum nomologi ini seseorang dapat mengolah teknik kekuatan ilahi ini ke alam tertinggi. Tentu saja, 3 di antaranya juga dapat dibudidayakan, tetapi kekuatan mereka relatif lebih lemah. Ketiganya adalah hukum dao arai, hukum dao pandai besi, dan hukum dao alkimia, sungguh kekuatan magis yang menakjubkan. Sayangnya, itu bukan kitab suci kuno. Itu hanya kekuatan magis sederhana dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum lainnya. Hati Lu Ming tergerak. Kita akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kamu bisa memahaminya perlahan-lahan dalam perjalanan, kata Dandan. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming mengalihkan sebagian perhatiannya ke perjalanan, sementara sebagian besar perhatiannya tertuju pada pemahaman tentang sayap dewa berbulu 6. Beberapa hari kemudian, Lu Ming telah memperoleh pencerahan. Dengan satu pikiran, 3 hukum dao arai, dao pandai besi, dan dao alkimia memenuhi udara. Sepasang sayap transparan muncul di belakangnya. Dengan kepakan sayap, kecepatan Lu Ming meningkat secara eksponensial. Dia melesat di kehampaan tanpa henti secepat kilat, dan sulit untuk melacak lintasannya. Luar biasa, mata Lu Ming berbinar. Menggunakan teknik kekuatan suci semacam ini meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Dia hanya berkultivasi dengan 3 jenis hukum nomologi. Jika dia bisa mengendalikan ke-6 jenis hukum nomologi, dia tidak tahu seberapa menakjubkan kecepatannya. Aku baru saja selesai menyempurnakannya. Seiring dengan kultivasiku di masa depan, kecepatanku akan semakin cepat. Selain itu, hukum-hukum keterampilan dan alkimia belum mencapai kesempurnaan. Jika mereka disempurnakan, kecepatanku juga akan meningkat. Selain itu, 3 hukum lain yang diperlukan untuk mengolah sayap dewa berbulu 6 semuanya adalah hukum jalur raja. Salah satunya adalah hukum penetrasi. Haruskah saya mengolah hukum ini setelah ini? Lu Ming terus berpikir dalam benaknya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk melakukannya secara perlahan, karena hukum alkimia dan hukum keterampilan belum mencapai kesempurnaan.
Ia berencana untuk mengolah kedua hukum ini hingga sempurna terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hukum lainnya. Namun meski begitu, kecepatannya meningkat pesat, dan kemampuannya bertahan hidup pun meningkat pesat. Beberapa hari telah berlalu dengan sangat cepat. Pengendalian Lu Ming terhadap 6 sayap dewa menjadi semakin mahir. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga memperoleh beberapa keuntungan. Mereka memperoleh total 2 bagian inti alam. Meskipun kehilangan energinya parah, sebagian masih terpelihara. Bagi seorang kaisar bela diri, itu jelas merupakan harta yang dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Jarang sekali Dandan bersikap baik kali ini. Dia memberikan sepotong kepada Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Jika dia menjadi kaisar di masa depan, benda ini akan sangat berguna. Tunggu, ada seseorang. Tiba-tiba, Dandan berkata dengan suara rendah, dan kemudian auranya tertahan hingga ekstrim. Dandan juga menguasai teknik untuk menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya, yang tidak lebih lemah dari teknik napas dewa. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengaktifkan teknik napas dewa dan mereka berdua bersembunyi di bawah batu. Asyik. Di langit, seberkas cahaya terbang dengan kecepatan yang menakjubkan. Sungguh kultivasi yang kuat. Mata Lu Ming menyipit. Sinar cahaya itu melintas, tetapi Lu Ming masih bisa melihatnya. Itu adalah anggota suku Dewa Jahat. Dia sangat kuat dan jelas bukan kaisar sejati biasa. Seorang kaisar sejati di puncak benar-benar berani terbang dengan kecepatan yang begitu cepat. Dia benar-benar mencari kematian. Dia bergumam kepada Lu Ming melalui transmisi suara. Membunuh. Pada saat itu, terdengar teriakan perang yang mengguncang langit dan bumi. Setelah itu, terdengar suara gemuruh ketakutan.